Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan sakirin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi lil jalali wajhikal karimi wa azil sultani. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wa masakin wal amilina 'alaiha wal mulafati qulubihim wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ba'is ibnus sabil. Sadaqallahul azim, surah At-Taubah ayat 60. Yang terhormat Bapak Ketua Takmir Masjid Panggung Sari rahimakumullah beserta jajaran pengurus, Bapak Ibu tokoh masyarakat alim ulama ingkang boten saged kula piji setunggal mboko setunggal rahimakumullah. Panitia, Ketua Panitia Burung beserta seluruh panitia yang saya hormati dan jamaah sekalian juga yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini kita untuk yang kesekian kalinya bisa diberikan kemudahan oleh Allah bisa ngaji meskipun dalam suasana yang berbeda seperti bulan sebelumnya. Dan hari ini mungkin pengajian Ramadan terakhir online dari saya ya, karena ini adalah minggu terakhir, besok minggu, malam minggu insya Allah sudah takbir ya, minggunya sudah sholat id, bisa sholat id di rumah masing-masing. Nah nanti setelah Ramadan ya, mungkin kalau masih online kita sawalan gitu ya, siap nanti sawalannya online juga, jadi opornya nanti di foto nih ya, ibu-ibu ya. Opor kupat gitu nanti didelokne wae nggih pun wareg ngoten untuk sawalan. Ya, nanti silahkan panitia membuat acara biar gayeng ya dalam satu frame ini nanti isinya teman-teman jamaah semua. Nggih, Bapak Ibu yang kami hormati. Karena ini terakhir dan ada hubungannya dengan menopo zakat fitrah. Nah, jadi malam ini topiknya adalah zakat fitrah. Meskipun sudah biasa, mari kita belajar sedikit tentang zakat fitrah. Ngaten Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi zakat fitrah itu merupakan wajiban. Jadi hukumnya wajib. Diwajibkan oleh Rasulullah bagi orang-orang yang memang punya kewajiban, yaitu orang-orang yang punya kelebihan harta, kemudian punya kelebihan makanan dalam satu hari, itu sudah punya kewajiban untuk berzakat fitrah. Ya, nanti mari kita kaji seperti apa zakat fitrah itu. Nah, untuk yang pertanyaan mungkin mulai sekarang sudah bisa chat. Nah, di situ kan ada tanda chatting gitu. Nah, nanti mulai saja untuk chatting di awal ya, sehingga nanti tidak lupa. Nah, nanti saya baca di akhir kajian ini satu persatu. Monggo ditulis saja kan lebih mudah. Nah, di bawah kan ada anonipun gambar tulisan chat itu diklik lalu tulis di situ. Nggih. Bapak Ibu yang kami hormati. Kewajiban zakat fitrah itu sebenarnya hanya diturunkan kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya sejarah sudah ada. Jadi zakat itu atau sedekah itu sudah diwajibkan di Mekah. Tapi baru zakat fitrah itu diwajibkan di Madinah, tepatnya itu pada tanggal 28 Ramadan tahun kedua Hijrah. Jadi 2 hari sebelum sholat id, Ramadan berakhir, Rasulullah mengumumkan ini dalam sebuah kesempatan. Lalu
diriwayatkan oleh Muslim, hadis riwayat Muslim sahih dari Ibnu Umar. Pasnya itu Rasulullah itu pada 17 bulan di Madinah. Ya, kalau Masehi itu tepatnya 23 Maret 624 Hijriah. Nah, itu zakat fitrah diturunkan, ya kewajibannya itu. Dan itu bareng dengan surat diturunkannya perintah puasa Al-Baqarah 283-284 itu juga di 17 bulan Rasul ada di Madinah. Sebelumnya perintah zakat atau sedekah itu sampun wonten. Tapi baru secara detail dan rapi itu diturunkan di tahun kedua hijrah di Madinah. Contohnya di surat Al-Ma'arij ayat 7, surat ke-70 ayat 24 itu Allah mewajibkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk juga sedekah, zakat dan sebagainya. Kemudian Nabi Ismail itu ada di surat ke-19 ayat 54-55. Ada lagi untuk Nabi orang Yahudi itu di surat kedua ayat 83. Nabi Yakub, Nabi Ishak juga diperintahkan, yaitu di surat Al-Anbiya ayat 73. Kalau Nabi Isa atau Maryam itu di surat ke-19 ayat 30-31. Jadi sebelumnya itu sudah ada, Bapak sekalian. Nah, zakat itu dibagi dua. Ada yang namanya zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal itu zakat yang sudah ditentukan berdasarkan pembagian-pembagian yang dizakati dan ada nisabnya, yaitu emas, perak, tanaman, ternak, perdagangan, penghasilan itu masuk di zakat mal. Malam ini saya tidak akan bicara zakat mal. Zakat mal itu bisa dibayarkan kapan saja, hitungannya per tahun. Nah, kalau zakat fitrah itu harus berhubungan dengan bulan Ramadan. Jadi zakat yang di luar bulan Ramadan itu bukan zakat fitrah. Ngaten nggih? Terus batasnya kapan? Sejak tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Id. Jadi ketemu bulan Syawal sebentar itu disebut zakat fitrah. Nah, itu yang penting. Jadi syaratnya orang yang dibayarkan itu adalah orang yang masih hidup di bulan Ramadan dan sedikit di bulan Syawal itu harus diyakati. Ustadz, kalau meninggal di tengah Ramadan tidak perlu diyakati. Tapi kalau sebelum meninggal kok sudah dibayarkan, nggih sampun, bismillah. Tapi kalau belum, kalau sudah meninggal di tengah Ramadan meskipun sudah puasa, tapi kalau tidak bertemu sedikit bulan Syawal, maka dia tidak wajib dizakati. Nah, hitungannya itu kan Syawal itu setelah matahari terbenam toh nggih, seperti hitungan Jawa. Jadi yang harus bar maghrib dihitung sisuke ngaten. Seperti Minggu itu besok Sabtu bar tenggelam matahari itu sudah masuk di 1 Syawal. Jadi misalnya pun nonton bayi, lahir itu setelah maghrib, setelah terbenam tanggal si Syawal tidak punya kewajiban dizakati. Ngaten. Tapi kok misalnya ada yang menikah, ya toh, setelah matahari terbenam, gitu toh, sebelum matahari terbenam di Ramadan wajib dizakati. Ada yang menikah sesudah matahari terbenam tidak perlu difitrahi. Bayi lahir pas bar tenggelam matahari tidak perlu difitrahi. Nah, itu karena zakat fitrah itu harus terkait dengan bulan Ramadan. Siapa yang wajib menjadi muzaki atau orang yang membayar adalah muslim. Sehat, punya kelebihan harta. Jadi dalam satu hari dia punya kelebihan harta, maka wajib membayar zakat fitrah. Nah, tadi pun cetha niki. Nah, zakat fitrah itu dibayarkan, itu tujuannya adalah satu, untuk mensucikan, menyempurnakan ibadah Ramadan. Misalipun ibu-ibu pas Ramadan tahu nesu, ya toh? Kan saya matur, ibu-ibu kira tahu salah. Ini kadang-kadang lali.
Bapake ngendika, "Masak kok asin?" Iku mesti diayeli. Gene lengenai uyah ya titik. Wis pokoke ra tau salah ibu-ibu niku. Ana sing ngelokke, "Kok anyep to, Bu?" Ya lenjak ya penak. Gene ya uyahe wis akeh. Ngoten niku to nggih. Bune kok kelegen to, gene gulane ya titik. Wis pokoke ora tau salah. Nah, lalu sok nesu. Nah, itu kan ada ibadah yang sedikit berkurang pahalanya ditutup dengan zakat fitrah. Ini bahkan ada yang menerangkan zakat fitrah iki dinggo nyogok amalan. Wis koyo pelem lah nggih. Nah, isih nang wit kan dong iso dinikmati. Hale gentere nganggo zakat fitrah. Ada yang menggambarkan seperti itu. Tapi prinsipnya zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan, ya, atau membersihkan hati dan harta dan dosa-dosa kita. Seperti di surat At-Taubah 103. At-Taubah 103 ini ngaten kalimatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudz min anwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ambillah di antara hartamu itu untuk sedekah, ya termasuk zakat, karena dapat tutahhiruhum, membersihkan watu zakihim, mensucikan biha hatimu, semua hartamu. Kemudian wasoli alaihim, kalau dia berdoa inna sholataka sakanun lahum, maka kamu bisa berdoa yang membuat hatimu menjadi sakanun, menjadi sakinah, menjadi tentram. Terus dengan zakat fitrah itu satu mensucikan, membersihkan, dan membuat Allah memberikan ketentraman kepada hati kita. Mula wong anggere sing senengane sedekah, senenge zakat, mesti atine tentrem. Nah, wong urip niku lek tentrem ping masalah bondo to. Mangkel karo tanggane mesti masalah bondo, ora mungkin masalah nang masjid. Karo tangga mangkel, tangga kok le tahajud kok pendak bengi rung tau krungu kula. Mangkel ya anggere tanggane tuku montor. Alah, tanggane tuku montor lara untu. Tanggane tuku mobil lara sirah. Tanggane bangun omah mumet. Mergane napa? Iri urusan wong liya. Ndak akan tentram, itu mesti urusan bondo. Tapi kalau bayar zakat fitrah, insya Allah Bapak Ibu sekalian. Kata Allah, sakanun lahum, hatimu menjadi tentram. Nih. Kemudian yang ketiga, menyempurnakan pahala atau iman kita. Ya. Kemudian zakat fitrah bisa menghapus dosa dari Tirmizi dan Ahmad. Ya, seperti air yang memadamkan api. Terus dengan zakat fitrah itu dosa-dosa kita. Yang ketiga, bisa membersihkan hati. Yang keempat, memberikan kesetaraan, kebahagiaan di dunia. An-Nahl 71. Kemarin saya sudah matur, An-Nahl 71 itu Allah ngendika bahwa firziki, rezeki itu satu dengan yang lain aku bedakan. Baktihin ala baktin, itu firziki itu dibedakan. Artinya supaya apa? Supaya orang yang punya kelebihan itu bisa dibayarkan. Bisa setara, sing sama dimangan, sing susah jadi bahagia. Nggih, matur nuwun yang sudah chat, nggih, dikumpulkan dulu ya. Nanti saya bahas di belakang. Nggih, silakan. Ya, tentang zakat. Besarnya satu, ngaten. Zakat fitrah itu dibayar dulu zaman Rasul, ada makanan pokok di Arab tuh ada yang kurma. Kan beratnya sok satu sak ngoten niki. Ngoten niki lho. Napa niki? Niki jenis satu sok kurma, satu sok dawud, satu sok kismis, satu sok nganu gandum. Nah itu teng Arab. Nah Indonesia yo satu sok beras. Nah makanya Rasul nganggo hitungan satu sok. Satu sok gantung tangane, tangan normal loh. Ibu-ibu aja nggo tangan bayi utawa tangan
sithik. Nah, makanya nak teng Arab le dodor kok adoh. Ibu-ibu, bapak yang sudah tindak Mekah mesti pirsa wong Arab niku sak nak wong Indonesia dipangan wong papat wae niku karena memang soke gede. Makanya diperkirakan 2,5 kilogram. Ada yang mengatakan 3 kilogram, tapi saya pakai hitungan Indonesia, saya setuju yang 2,5 kilogram. Tapi kalau mau dilebihkan boleh. Nah, itu. Yang kedua, pertanyaannya, boleh tidak dibayarkan dengan uang? Nah, hampir semua ulama membolehkan. Ada satu yang tidak, membolehkan membayar dengan uang. Tapi, ada tapinya. Ketika diserahkan kepada penerima, harus dalam bentuk makanan pokok. Tapi kalau Bapak Ibu anggenipun membayar kepada amil zakat, itu boleh dengan uang. Apalagi musim corona gini ditransfer boleh. Nanti amil atau pengurus zakat yang akan membelikan beras. Lalu beras itu diberikan kepada kaum yang orang-orang yang membutuhkan sesuai at-Taubah 60. Nah, ini yang hebat. Nah, maka Rasul punya sifat mukasoh. Ya, mukasafah. Kasof itu artinya pirsa sadurunge winarah karena dapat punjuk Gusti Allah. Makanya dulu Rasul mewajibkan orang itu untuk zakat fitrah itu dalam bentuk makanan pokok. Supaya terminologinya kalau mau sholat id, mau bodo, niku seneng lah Bapak Ibu niku nak nggawe beras lah ayam toh. Paribasane ra ndek apa-apa anggere duwe sego ayam. Mosok wong arep badan ora ndek sego, lak ngaten. Nah, itu hebatnya Rasulullah. Nak biyen niku iso duit repot. Karena saat ini nek sik nampa bapak nih orang nggo tuku beras, nggo tuku rokok. Dadi nih bapak nih pas kempus, anak bojone ngele. Tapi nak beras kabeh iso ngrasa. Nek sik nampa putrane, duwite nggo tuku apa? Pulsa. Lah beras 2 kilo, 20.000 untuk pulsa saknyu. Arep mangan pulsa. Makanya niku berupa makanan pokok. Jadi nak pun diserahke kepada amil, amil membagi dalam bentuk beras. Yang diatur ukurannya menika hanya yang membayar, ngaten nggih, muzaki lho ya. Tapi waktu didistribusikan atau diserahkan kepada penerima zakat tidak ada aturan kilogramnya. Disesuaikan dengan kondisinya. Misalnya ono beras sekental, wonge 100 ya wis sekilo. Nak wonge 50 berarti 2 kilo. Jadi 2,5 kilogram itu per kepala yang hidup. Ngaten nggih? Per kepala. Jadi nak anggotane 4, ping 2,5 kilo berarti 10 kilo. Besarnya pinten? Nah, biasanya ditentokke dening amil zakat. Amil pinten misalnya saat niki Panggung Sari 30.000. Nah, jadi minimal sing dibayar 30.000 itu ke wonge 5,150. Tapi ada tapinya, hati-hati. Kalau sing didahar di rumah itu regane luwih dhuwur mbangane 30.000. Nak 30.000 berarti sekilo. Pinten niku? Pinten? Nak sing 30.000 berarti sekilo gangsal 12. Berapa? 10, 12. Nak 10.000 ki selawe nggih. Nah, niku berarti 12,5. Ngaten. Tapi nak sing didahar niku misale 20.000, nah le infak, le fitrah ya kudu nganggo rega sekilo 20.000. Berarti sak kepala pinten? 50.000. Ngaten. Ini nak sing biasanya sing didahar 20.000 kok le infak min 30 kaya panitia niku belum benar. Ngaten nggih. Nah, kemudian kapan? Nah, bayarnya atau dibayarkan sebelum sholat Id. Kalau sudah lewat itu menjadi sedekah. Pun nggih cetha. Nah, sakniki yang tidak perlu dibayarkan. Kalau yang dibayarkan kan Islam, merdeka, punya harta. Yang tidak perlu dibayarkan siji. Yang meninggal sebelum terbenamnya matahari berarti bulan Syawal itu boleh
tidak dibayarkan. Jadi di tengah Ramadan sedo itu tidak punya kewajiban dibayarkan. Kemudian anak lahir selepas terbenam matahari itu tidak usah dibayarkan. Bayi bar maghrib lahir, niku ora di kewajiban karena sudah lewat Ramadan. Ini nak sebelum terbenam hari terakhir itu lahir, dia harus dibayarkan. Orang Islam yang baru, jadi sebelum terbenam niku dadi wong Islam bayar, gitu. Punya tanggungan istri, misalnya nyuwun sewu, istrinya baru menikah sebelum terbenam matahari. Pada Ramadan terakhir ya kudu dibayarkan. Ning nyuwun sewu, nak bojone lunga nggih, ditinggal bojo, cerai. Le cerai iku sesudah tenggelam matahari, nah berarti juga dia sebelumnya tidak perlu dibayarkan. Nah itu ceritanya gitu. Nih. Kemudian siapa yang akan menerima? Niki cepet mawon. Nanti kita lihat. Surat At-Taubah 60 nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama shadaqatu li fuqara masakin. Siji, fakir miskin. Dua, wal amilina alaiha. Orang yang mengurus amilipun. Tiga, wal mu'alaf. Orang yang hatinya masih bimbang. Orang yang hatinya itu tidak mantap itu bisa. Kemudian wafiri kopi budak. Wal ghairimi. Orang yang hutangnya banyak. Wa fisabilillah dan ibnu sabil untuk fisabilillah dan ibnu sabil. Nah, urutan ini menunjukkan prioritas utawi yang harus diperhatikan. Artinya, dhisik dhewe yang harus dicari adalah fakir miskin. Amile pripun? Amil nak dibagai sah, boleh. Nah, masalah amilnya mau menerima dan tidak urusannya amil. Tapi amil punya hak diberikan beras fitrah, itu boleh. Tapi misalnya amilnya sugih utawa wis ora mbutuhke, ya boleh untuk ditolak. Tapi intinya itu diperbolehkan. Batasnya kapan? Batasnya menjelang Idul Fitri, sholat Idul Fitri. Kalau lewat ya enggak boleh. Jadi sedekah. Kecuali ada halangan. Misalnya ajeng nyerahke adoh bane bocor neng dalan. Sehingga berhasil sampai lokasi itu sudah selesai sholat Id. Ya itu namanya rusoh. Boleh keringanan karena ada halangan. Maka tapi kalau tidak ada halangan harus diberikan sebelum sholat Id berlangsung. Nah, dados mekaten Bapak Ibu sekalian caranya tentang zakat fitrah itu. Jadi sekali lagi zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi yang sudah mampu untuk melaksanakan. Nah, nggih. Kemudian harus disampaikan dalam bentuk beras. Nah, kalau tidak bisa berupa uang, tapi amil harus membelikan beras. Jadi diberikan kepada niku wau fuqara masakin misalipun itu harus dalam bentuk makanan pokok. Saya kira itu ya pas ini setengah jam. Yang perlu saya garis bawahi adalah dengan zakat fitrah menika insya Allah kita akan menyempurnakan amalan Ramadan kita. Dengan ini maka kita menjadi suci lagi, menjadi lebih sempurna. Kata Allah itu bisa menjadi pembersih, wa zuzakihim, bisa menjadi tutohiruhum, bisa menjadi tahiroh atau tempat penyucian. Saya kira demikian dan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Monggo Mas Azizul bisa dimulai. Namun sambil menunggu saya baca dulu menika dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Silakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengaktifkan tombol audio atau bisa melalui chat. Chatting, ada chat itu di situ, ditulis saja di situ. Nah ini saya baca dulu ya Mas Aziz ya, sambil menunggu saya baca niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimanakah aturan pembayaran fidyah untuk lansia yang nggak mampu menjalankan puasa?
Kalau fidyah itu hitungannya 1 mud. 1 mud itu adalah 1 hari ya, untuk 1 hari orang berpuasa atau makan. Jadus misalipun ibu yang tidak mampu sedina dihitung sekali makan 10.000. Ngaten to nggih? Berarti makan 3 kali berarti 30.000. Nah, kalau 30.000 itu kalau dia nggak puasa 30 hari ya bayarnya 30.000 kali 3. 1 orang. Jadi berapa? 900.000. Tapi kalau Bapak Ibu mampu memberikan makan, jadi berupa nasi dan lauknya sehari 3 kali, tidak perlu membayar, tapi diganti dengan memberikan makan. Nah, itu fidyah. Itu fidyah sebaiknya bisa dibayarkan di awal, ya, tiap hari atau diropel ya bisa. Misalnya seminggu sekali, ya diberikan di awal itu lebih baik. Niki Bapak Ibu kula bayar fidyah simbah niki sedina dikasih 30.000 210.000 7 hari ngaten. Nah itu berarti sah dia sudah itu. Tidak hanya yang lansia ingkang gerah tapi permanen artinya nanti nggak bisa bayar utang poso, membayar fidyah itu juga boleh. Nah, atau yang bekerja keras, gitu, yang tidak mungkin diganti, itu juga boleh membayar fidyah. Nah, mekaten Pak Nugroho, nggih nganunipun jawaban saya. Monggo, yang lain ya, tentang zakat fitrah silakan. Monggo Bapak-bapak Ibu yang lainnya. Monggo. Monggo Bapak-bapak Ibu-ibu. Sambil menunggu, ini ada kasus yang masuk di saya bacain aja nggih. Jadi ngaten, ada orang yang miskin harusnya mendapatkan fitrah tapi malah membayar zakat fitrah. Itu bagaimana Ustadz? Apakah harus diberi karena dia sudah membayar tapi dia fakir miskin? Oke. Kasus ini banyak yang terjadi. Jadi orang yang karena itu tadi wonten keterangan dari Ustadz, dinggo nyogro amalan. Lah anak mboten kula sogro kan mboten medun, padahal randi duit, akhirnya utang. Nah, itu pripun? Nah, itu kan akibat dari keterangan Ustadz yang kurang jelas. Jadi keterangannya itu jelas tidak jelas gitu ya. Nah, kenapa? Ya itu kan perumpamaan. Akhirnya orang berbondong-bondong utang duit bayar zakat fitrah padahal fakir miskin. Nah, ini saran saya ambilnya harus pintar atau bijaksana. Caranya ngaten. Beras yang dibayarkan itu dicatat. Misalnya DM bayar 10 kilo, itu utangan toh. Nah, nanti waktu membagi sing 10 kilo balik ditambah jatah zakat fitrah. Jadi DL utang iso dibalekke, di sisi lain dia bahagia karena mendapatkan beras dari amil. Wah itu keren banget itu ya. Jadi si fakir miskin sing bayar yo mantep, ning kunjuk iso bayar utang, kemudian ditambah itu. Jadi ada amil yang kurang bijaksana itu, wis bayar kok dibalekke ya itu amilnya rodok gaya, ya. Orang paham nih gaya itu yang seperti itu. Maka dari itu, kemudian ini ada pertanyaan Ustadz, kalau ini dibayar boleh tidak zakat fitrah kepada pembantu? Nah ini sering loh, jawabannya tidak boleh. Jadi pembantu itu tidak boleh kita zakat fitrah kepada kerabat atau orang dekat. Juga tidak boleh. Jadi kalau kepada pembantu jenenge sodakoh. Fitrahnya tetap dibayarkan kepada amil, tapi kita bisa ngomong, misalnya kenal, iki pembantuku pulang, ini termasuk fakir miskin. Nah, kita sudah bayar fitrah di itu. Jadi di amil, jadi pembantu tidak boleh mendapatkan fitrah dari tuannya. Ya, itu tidak boleh. Ya, kalau sodakoh boleh. Ada lagi pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Pertanyaan ketiga ini ada, Ustadz boleh tidak zakat fitrah untuk non Muslim? Nah ini gini banyak ini ya. Jawabannya adalah tidak boleh. Ya, zakat fitrah tidak boleh untuk non Muslim. Zakat fitrah itu sudah diatur di At-Taubah ayat 60.
Nah, kalau mu'alaf itu bagaimana Ustadz? Boleh. Mu'alaf itu orang yang baru saja masuk Islam atau yang dalam kebimbangan. Arep metu apa mlebu, arep murtad apa ora, wis digodani terus. Nah, itu boleh diberikan zakat fitrah. Atau orang yang bingung, ini janjane Islam iki piye, bingung, stres, boleh diberikan zakat fitrah. Gitu nggih. Tapi kalau sedekah boleh. Rasulullah pernah memberikan sedekah kepada Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau sedekah boleh, tapi kalau zakat fitrah tidak boleh bagi non muslim. Ngoten nggih, Pun. Kalau pengen membawa muamalah, ngoten nggih, aja nganggo fitrah tapi ngangge dana-dana sedekah, zakat mal itu malah boleh. Ya untuk syiar Ibnu Sabil. Walaupun yang terakhir ini untuk jihad fisabilillah, tapi urutannya yang bawah. Yang pertama adalah fakir miskin. Mekaten, kira-kira ada beberapa pertanyaan. Ada lagi mungkin masalah di lapangan, silakan. Monggo, Bapak Ibu-ibu. Cetok ya. Allahumma asma. Ada yang jeneng Cek. Cek Bapak. Cek. Agung. Cek Pak Agung. Monggo Pak Dugo. Waduh, sehat. Alhamdulillah. Ya. Guyon-guyon sama ini. Kanca-kanca panggung sari. Aduh. Monggo Pak Dugo. Yun Prisa Pak Agung, itu kan Ya. bayarnya bisa berwujud uang ditujukan pada amil atau panitia. Betul. Nanti diberikan bahan pokok. Seandainya nanti untuk pembagiannya, untuk penyalurannya itu diwujudkan sembako, bisa enggak itu Pak Agung? Nggih. Kalau penyalurannya tetap harus beras. Tidak boleh sembako. Harus berupa beras atau makanan pokok. Ini cetha kok anunipun, hukumipun ya menika food itu artinya makanan pokok. Ngaten nggih Pak nggih. Kalau zakat mal atau sedekah lainnya boleh. Tapi khusus zakat fitrah harus berupa beras. Karena apapun ya, orang yang mempunyai beras itu aman. Saya tahu Pak Duko saya pertanyaan ini pun karena saya pernah ditanya gini. Angko ra urung nak dikei beras ya ming didol kan gitu toh ya. Nah, didol karo ndak itu urusan masing-masing. Ngaten nggih. Jadi kewajiban dari amil tetap harus berupa makanan pokok. Karena kita tidak tahu sebenarnya dia itu butuh makanan pokok atau butuh sembako. Nah, makanya yang dipilih adalah yang umum, general adalah beras. Gini engko dikei beras kok njuk didol lalu dijol ke pulsa misalnya ya. Nah, itu sudah amil sudah aman, artinya tidak dimintai pertanggungjawaban. Mekaten Pak Dukuh nggih, harus beras nggih. Nah, kalau panggung sari wis entek sing fakir miskin, ngoten niku to nggih. Njuk bangun masjid tidak boleh. Tidak boleh. Oh, ya. Silahkan mencari tempat yang lain, lingkungan penjenengan kan kata, apalagi saat ini musim corona, gitu. Nanti kalau panggung sari kesulitan ngomong saya punya stok orang miskin. Tenang saja. Banyak proposal ya Pak. Orang miskin saya punya banyak, gitu. Terus nanti kalau ada yang kelebihan, saya mau berapapun siap, ya, yang mencari orang miskin, gitu. Ngaten Pak Duko. Atur suwun, ada lagi? Pak Warsono kelihatannya ceria. Kampun, mantap, ya insya Allah. Jadi Bapak Ibu, gitu Mas Aziz ya, saya tutup ya. Monggo sebelum ditutup, ngaten ini terakhir, tapi alhamdulillah saya salut sekali lagi kepada panitia. Wah ini keren ya, tidak semua masjid itu ngadain ngano. Nah ini tempatnya Ibu Redi Giarti ini ya, oh, Pak Redi ini, waduh, ini simbah-simbah yang usianya 17 tahun ini, waduh masih aduh ya, cantik jelita ini ya, ketoknya karo kacang gitu, gitu. Orang tekan paradis itu, ya, nanti ya, pun sehat, sowan sana pengajian. Nah, monggo Mas, nanti seperti saya tadi matur, ini terakhir. Kalau nanti kita sawalan, kumpul-kumpul saya siap. Nanti tapi ngendika jadwalnya karena ini mulai banyak yang masuk. Era ketong kultum, habis itu jenengan dahar-dahar ngaten nggih. Nah itu yang nanti silakan nggih, karena Zoom ini lebih enak nggih karena pakai HP bisa.
Ya, saya kira begitu, Mas Azizul. Monggo waktu dan tempat saya kondurakan. Gimana, kita doa dulu atau gimana? Ada pengumuman? Monggo, silakan. Ini pengumuman mana? Pengumuman. Oke, untuk acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Agung. Oke. Kepada Bapak Agung kami persilakan. Terima kasih Mas Muhammad Azizul. Nanti waktu saya kembalikan lagi untuk menutup kalau ada pengumuman, monggo kita ndedonga sesarengan wabil khusus kepada keluarga kita supaya diberikan senantiasa diberikan kesehatan dan kemudian juga semoga corona ini segera pergi ngaten nggih sehingga kita bisa bertemu lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat sami'un qarib mujibud da'wat ya khatiyal hajat. Allahumma fir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, panjangkanlah umur kami ya Allah. Berilah kami kesabaran, rahmatilah kami dengan keimanan lahir dan batin sehingga kami dapat menghadapi musibah corona ini dengan sebaik-baiknya ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, musibah ini, corona ini darimu ya Allah. Kami bermohon segera Engkau angkat musibah ini atas segala qada dan qadarmu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, jauhkanlah kami semua dari halangan dan ujian sekiranya kami tidak sanggup memikulnya. Berilah kami kesehatan ya Allah, sehingga dapat menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya ya Allah. Engkau ampuni semua kesalahan kami, Engkau terima amal kami ya Allah. Engkau masukkan kami golongan fi ashabil jannah. Rabbana atina min ladunka wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kesempatan banyak salah mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.